Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Teknisi Kurang Modal. Buat kalian yang baru ingin belajar tentang Videotron atau LED screen, tapi masih bingung harus mulai dari mana, video ini cocok banget untuk kalian. Di sini kita akan belajar Videotron dari nol, mulai dari mengenal apa itu Videotron, bagian-bagian yang digunakan, fungsi modul LED, receiving card, sending box atau video controller, sampai bagaimana cara menghitung ukuran dan resolusi layar. Kita juga akan membahas dasar-dasar seperti pixel pitch, mapping, konfigurasi receiving card, pembagian area layar, hingga proses setting menggunakan software seperti Nova LCT. Jadi buat kalian yang benar-benar masih pemula, jangan khawatir. Kita akan membahasnya secara bertahap dan menggunakan bahasa yang sederhana, supaya mudah dipahami meskipun kalian belum pernah merakit atau melakukan setting Videotron sebelumnya. Target dari pembelajaran ini adalah supaya setelah mengikuti semua materi, kalian tidak hanya tahu teori, tetapi juga mampu memahami cara kerja Videotron dan melakukan setting dasar secara mandiri. Jadi, siapkan catatan kalian, simak videonya sampai selesai, dan jangan lupa subscribe channel Teknisi Kurang Modal karena kita akan belajar Videotron bersama-sama, mulai dari nol sampai bisa. Oke, kalau sudah siap, mari kita mulai belajar Videotron dari nol. Bab 1. Cara menghitung kebutuhan kabelan. Oke, kita bahas lainnya dulu ya. Jadi segede ini misalnya teman-teman nggak tahu, tiba-tiba teman-teman tarik satu data LAN output dari video prosesor, saya yakin kalau nggak ada perhitungannya nggak kuat teman-teman ya. Seperti contoh ini ya, ini anggap saja seperti ini. Kita masuk ke screen connection, screen configuration, kemudian di sini anggap saja screennya tadi segede ini ya, atau mungkin 15 kabinet ke samping ya. Nah kayak gini, gede, panjang kan. Teman-teman taruh di sini satu port ya, ini port 1. Resolusinya P39 contoh. Apply. Kita mau bikin satu port ya kan. Contoh aja ini teman-teman nggak tahu, satu port aja biar hemat gitu kan. Yang terjadi apa gitu kira-kira. Teman-teman send tuh hardware di sini ya kan. Oke. Nah pasti di sini ada notifikasi ataupun pop up, sending card number 1, network port number 1 excited, the load range, do you want to continue kan. Jadi ini menjelaskan ini overload ya kan. Kok bisa overload bang ya kan. Ya overload, jadi kemampuan satu port ini untuk mengcover ini nggak kuat pixelnya. Jadi patokannya dari mana? Saya dapat patokan sekitar 650.000 pixel per port gitu ya. Jadi kalau teman-teman totalkan width kali height-nya ini ketemu di atas 650.000 per port ya, ini overload ketemunya. Kalau nggak percaya, kalau dipaksa ya bisa desain tapi gambarnya rusak ya. Tuh teman-teman ya, saya pernah jual buku ini, ada yang beli ya di TikTok. Kalau teman-teman minat ya silahkan kan. Nah buku ini menjelaskan tentang output dari setiap port pada Videotron itu maksimal berada di sekitaran 655.000 sekian ya, tapi saya ambil amannya saja di 650.000 teman-teman ya. Coba teman-teman lihat sini ya. Tuh sorry. Nah ini buku saya PDF ya. Sini ada output ya, 1,3 miliar, million, berarti kan 1,3 juta pixel ya teman-teman. Di situ dijelaskan kalau 1,3 M itu untuk seri MSD 300 sama M Control 300 kan portnya 2, berarti tinggal teman-teman bagi 2 saja, dia ketemu 650-an ribu pixel ya. Coba kita cek ya. Oh ya, buat teman-teman yang belum punya PDF ini atau belum punya bukunya ini, silahkan teman-teman chat WA saya ya kan. Saya jual bukunya ini dapat dari saya dulu training di Jakarta. Training Videotron gitu ya, sama absen dulu ya. Nah ini dijelaskan ya kan, ini M control 4 port, yang tadi yang saya tunjuk tadi kan 2 port ya. Di sini dijelaskan single output, single port could support 655.360 pixel ya. Saya nggak ambil ini kan maksimal.
ini dikali 4 port 4 ya kan. Saya ambilnya 650 saja. Kalau di sini belum tentu kabinet teman-teman itu pas segini, dan ini juga jumlah maksimal. Saya nggak ambil ini, patokan saya 650.000 pixel. Jadi kalau teman-teman itu tadi kayak gitu ya kan, kayak gini, otomatis ini lebih dari 650.000 ataupun 655.000 tadi ya, satu port ini. Jadi ini solusinya harus dibagi dua teman-teman ya, atau dibagi biar ketemu portnya di bawah 650.000. Coba kita cek sini, set. Misalnya contoh, port satunya tak kasih 1, port 2 tak kasih 22 ya maksudnya ya, yang sini 1. Apakah dia overload ya kan? Enggak overload kan teman-teman ya. Jadi patokannya ini tadi di buku saya tadi ya. Nah kan di sini dijelaskan kalau port outputnya itu satu port itu bisa untuk 655.000. Saya ambil patokan enggak segini ya, 650.000 aja gitu. Nah ini enggak overload kan teman-teman ya. Coba cek saja port capacity di sini. Kalau teman-teman overload di sini, port capacity-nya pasti juga di atas 100%. Nanti setelah desain itu kelihatan. Nah kelihatan kan dia cuma 75% output dari satu portnya, yang atas ini cuma 30%, jadi nggak ada masalah seperti itu ya. Nah terus mendapatkan ketemuannya resolusi ini gimana Bang gitu ya, ya tinggal kalikan aja. Kalau teman-teman satu kotaknya ini ya, satu kotaknya ini contoh ya, ini gambarnya tak bikin gepeng. Satu kotaknya ini ketemu 128, 1 kali 128 ya, tinggal dikalikan aja nih kalkulator ya, apakah dia lebih dari batas maksimum. Wah dia lebih dari batas maksimum total satu tarian ini. Coba kita kalikan 128 kali berapa ini, 1 sampai 15 ya, 30 ya. 128 kali 128 dulu, sorry 128 kali 128 dulu, ini kan kabinet dikali 30, sorry 128 kali 128 ya kan, dikali 30. Nah ketemunya kan di bawahnya ini 650.000 pixel. Nah di bawahnya ini teman-teman ya, jadi dia nggak overload, dan presentasinya di sini port capacity-nya dia cuma 75%, jadi nggak ada masalah. Beda lagi kalau teman-teman tarik satu tarikan kabel tadi keliling gitu, muter-muter se-Indonesia ini, itu pasti overload teman-teman ya. Jadi teman-teman sebelum mengerjakan project itu harus tahu pembagian dari LAN-nya itu, apakah dia bisa ditarik lurus kan, apakah dia bisa ditarik lurus 1 atau 2, itu harus teman-teman tahu. Itu fungsinya buat apa? Menentukan device yang untuk menghidupkan Videotron ini. Jadi menentukan device-nya, sendernya pakai apa, terus prosesornya pakai apa, ini ketemu setelah teman-teman hitung semua ini. Bab 2. Cara menentukan pembagian kabel power Videotron. Sering banget saya sendiri atau teman-teman juga pernah mendapati pasti ya, susunan kabinet yang tidak simetris seperti ini ya. Susunannya tidak simetris, jadi 5, 10 gitu ya. Tidak simetrisnya itu bukan berarti untuk jumlahnya teman-teman ya, tapi untuk pembagian kelistrikannya maksud saya. Jadi kalau di listrik itu kan ada RST, dan setiap event teman-teman biasanya pakai kelistrikannya itu RST 3 pas ya teman-teman ya. Jarang sekali event pakai 1 pas, kecuali kerjaan-kerjaan kecil atau proyek kecil ya, terus menggunakan PLN, baru kadang kita menggunakan 1 pas. Tapi kalau untuk proyek seperti ini kita biasanya tetap menggunakan genset, dan kelistrikannya biasanya kalau untuk yang segede ini 3 pas gitu teman-teman. Jadi agar tidak bingung, teman-teman bisa simak video ini ya teman-teman. Oke, jadi di sini ada kabinet jumlahnya 10 ke
samping dan 5 ke bawah. Kalau kita bagi 3, dia ketemunya seperti ini, 3 blok. Ini R, kita coret-coret teman-teman ya. Oke, kita coret-coret teman-teman ya. Jadi ini contoh ya, ini R, ini S, ini T. Terus sisa 3 kemana Pak? Ya, gitu teman-teman. Jadi kalau untuk pembagian blok seperti ini, saya biasanya pakai 1:6 dalam satu tarikan power gitu teman-teman. Satu tarikan power itu maksudnya seperti ini. Satu tarikan power gitu ya. Ini colokan PLN gitu teman-teman. Colokan PLN ini kan. Ini colokan PLN. Ini colokan PLN gitu. Dan ini namanya satu tarikan power gitu ya. Dia biasanya pakai 3 kali 2,5 mm untuk kabelnya ya. Untuk satu tarikan kabel tersebut kita biasanya maksimal di 6 meter persegi. Jadi 6 meter persegi itu ketemu kabinet yang setengah itu 6 kali 4 berarti kan 24 kabinet teman ya. 24 kabinet bisa untuk satu tarikan kabel power seperti ini ya. Jadi itu maksimal, di bawah itu malah lebih bagus itu teman-teman. Oke, kalau teman-teman dapat seperti ini terus gimana Pak? Ini kan kita hitung ya, 1 2 3 4 1 2 3 terus ke bawahnya 5, ini 15 ini. 15 ini 15 ini 15. Dia masih sisa 1 2 3 4 5. Terus ini kemana Bang? Oke, 15 kita tambahkan ini 1 2 3 kan masih 3 kan teman-teman ya. 3 untuk RST, atau kita tambahkan 22 untuk sini, kita tambah 2 sini kan sisa 1 kabinet ya. Misalnya ya, ini gabung ke sini, terus 2 ini ke sini. Nah berarti ini 1 ke sini Bang ya, tapi susunnya nggak kayak gini ya. Bisa teman-teman susun, tambahkan 1 di sini atau tambahkan 2 di sini ya. Nah terus ini kan berarti 2 2 1 pincang loh Bang, kurang 1 kotak aja. Nah yang dapat sedikit ini kan 2 ketambahan 2, ini ketambahan 2, ini ketambahan 2, ini kan cuma ketambahan 1. Yang dapat 1 ini nanti di panelnya listriknya itu kan dia ada output ya, RST juga yang untuk colokan listrik. Nah itu teman-teman FOH, larikan ke sini ya, FOH. Jadi ini colokan yang listrik biasa itu dari panel FOH gitu ya. Ini buat kontrol komputer, jadi bebannya imbang teman-teman. Tadi kan 2 kabinet, ini 1 masih enteng ya. Otomatis secara ampere di sini tinggi, sini tinggi, ini lebih rendah. Nah yang lebih rendah tadi itu teman-teman ya, dari sini itu teman-teman buat tarikan untuk FOH, untuk kontrol sistemnya di sana depan panggung atau samping panggung yang operatornya atau VJ-nya Resolum ataupun operatornya Lydia itu tarik sini. Jadi biar dia bebannya sama. Ini tadi kan bebannya tinggi, ini kan paling rendah. Nah yang paling rendah ini yang teman-teman tarik dari panel listrik, ini genset ya, ke panel listrik ini, ke meja FOH. Jadi untuk kontrol sistem, jadi otomatis kalaupun dia tidak presisi, paling enggak dia ngimbangi beban-bebannya ini, karena ini tadi kan paling ringan teman-teman ya. Ini kan cuma ketambahan 1 kabinet, yang teman-temannya ini ketambahan 2 kabinet semua. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk penjelasan asimetris, tidak simetris, jadi screen yang tidak simetris dengan jumlah kotak-kotaknya, kabinetnya, teman-teman harus hitung dulu bebannya berapa, terus teman-teman bagi 3. Jadi sisa-sisanya itu nanti teman-teman substitusikan ke pembagian tersebut. Jadi dibagi 3 lagi seperti ini tadi ya teman. Bab 3. Cara setting duplikat screen Videotron. Ya anggap saja kiri kanan tadi 3 kali 2 gitu aja, berarti 6 kabinet kan, setengahan ke samping, terus
2 meter, berarti kalau pakai kabinet 1 meteran yang tinggi 1 meteran berarti butuh 2 tak teman-teman. Kita enter reset 1 2 3 4 5 6, berarti ini 3 kali 2 teman-teman. Anggap saja kayak gini routing kabel. Ini teman-teman di sini di kuantitinya ini kan ini 1 ya. Ini port sending 1 yang kita pakai port 1 ya. Oke. Ingat-ingat ya, sendingnya ini tetap ya karena 1 sending. Portnya tetap ini saya pakai 1. Jadi teman-teman klik 1 terus kemudian teman-teman routing kabelnya ini ganti dulu 1256 karena saya pakai yang kabinet 1 meteran, kita apply. Oke, ini masih 1 screen teman-teman ya karena kuantitinya 1. Kita akan rubah ke 2 screen terus klik configure. Berarti teman-teman sudah punya screen load 2 ya, 1 2. Ini baru kita setting 1. Screen 2 nya kan sama teman-teman ya, berarti ini 6 kali 2, tingginya 2 kabinet. Nah kesananya 6 kabinet. Routing kabelnya usahakan sama, kita pencet port 2 kita pakai untuk screen 2. Sini 256 ya karena pakai kabinet 256, tapi kalau teman-teman pakai kabinet setengah ya 128 sini. Oke, kita tarik routing kabelnya seperti ini ya. Di sini sudah multiple screen, screen kiri, screen kanan. Screen kanan menggunakan port 2, screen kiri menggunakan port 1. Seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal send to hardware, send configuration and save it to hardware automatically. Oke ya teman-teman. Jadi ini udah duplikat screen gitu ya teman-teman ya. Jadi ada 2 screen yang sama gitu teman-teman. Nah sudah selesai, save. Oke, kayak gini off aja, nggak pakai Vinox. Oke, save sini. Oke ya teman-teman ya, ini cancel nggak apa-apa. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak setting kuantitinya di sini, configure 2 screen, dia nggak akan muncul screen 1, screen 2. Jadi nanti di port 1 ini untuk screen 1, di port 2 untuk screen 2, otomatis gambarnya sama karena 1 input teman-teman. Oke. Baik teman-teman, kita sudah sampai di akhir video belajar Videotron dari nol. Semoga dari pembahasan kali ini, kalian yang sebelumnya masih benar-benar pemula sekarang sudah mulai memahami apa itu Videotron, komponen-komponennya, cara kerja sistem LED screen, serta dasar-dasar setting Videotron. Tapi perjalanan belajar kita tentunya tidak berhenti sampai di sini. Di video-video berikutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang modul LED, receiving card, sending box, Nova LCT, resolusi, pixel pitch, mapping, konfigurasi port, sampai troubleshooting berbagai masalah Videotron yang sering terjadi di lapangan. Jadi kalau kalian ingin belajar Videotron secara bertahap dari dasar sampai bisa melakukan setting sendiri, pastikan subscribe channel Teknisi Kurang Modal dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Kalau ada materi yang ingin kalian pelajari atau ada masalah Videotron yang sedang kalian hadapi, silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like video ini jika bermanfaat, dan bagikan kepada teman kalian yang juga sedang belajar Videotron. Saya Teknisi Kurang Modal, pamit. Tetap semangat belajar, jangan takut mencoba, dan ingat, teknisi yang hebat bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang mau belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam teknisi.